bisa tidak menjiplak-jiplak. Kemudian tidak perlu berupa kalimat lengkap seperti kalimat subjek, predikat, objek. Tidak selalu seperti itu. Jadi dia tidak seharusnya atau tidak harus berupa kalimat lengkap yang menarik atau tidak, atau dia berpotensi membuat pembacanya tidak interest lagi untuk mengikuti seperti itu. Jadi benar-benar menjaga sehingga pembaca benar-benar bisa mengikuti alur ceritanya dari leadnya, dari judulnya, leadnya sampai kepada babak tubuh atau isi materi itu. Jadi dia terjaga, dia tidak terputus-putus atau dia tidak keluar dari tema yang kita ambil, yang merupakan bagian penting dari pikir itu. Maka dia akan terbawa terus, dia akan terjaga terus tulisannya sampai ke isi. Nah, kalau isi ini kan bagian juga penting dari pikir, dimana isinya ada insert adalah potongan dari narasumber yang kita sudah bikinkan sendiri. Kita siapkan bisa bertahan membaca atau mendengarkan pikiran kita, tulisan kita sampai pada ending atau penutup. Nah, sama dengan lead atau pembuka dari tulisan, ending itu kan biasanya sudah selesai ya berisi. Orang penanya, untuk penanya langsung saja menyebutkan nama, program studi dan semester kepada peserta. Silakan untuk bertanya. Coba moderator tolong jelaskan gaya tulisnya, model fiksi itu seperti apa. Lalu yang saya tahu di sini fiksi adalah sebuah prosa naratif yang bersifat karangan dan imajinasi yang dibuat oleh penulis dan tidak berdasarkan kenyataan. Tetapi yang membuat saya bingung adalah berita feature itu adalah berita yang fakta, yang benar-benar terjadi. Tapi kenapa gaya tulisnya ditulis model fiksi? Oke, terima kasih. Sebuah istana yang diterjemahkan